Dalam lanskap yang penuh gejolak di dunia Islam abad pertengahan, sekelompok pembunuh terlatih yang misterius menebar ketakutan di hati para penguasa. Dikenal sebagai Hashashin, atau pengguna ganja, nama mereka menjadi begitu identik dengan teror sehingga akhirnya memunculkan kata modern, assassin. Namun, siapakah para pembunuh misterius ini, dan apa yang memotivasi mereka untuk menjalankan misi mematikan mereka? Bergabunglah bersama kami dalam penyelidikan tentang dunia bayangan Hashashin, dan mengungkap kebenaran di balik reputasi mereka sebagai salah satu kelompok yang paling ditakuti dan dicerca dalam sejarah Islam. Kita akan mengeksplorasi bagaimana metode dan taktik mereka membuat marah berbagai kerajaan dan dinasti Islam, dan bagaimana warisan mereka masih bergaung hingga saat ini dalam budaya populer modern. Assassin, sebuah kata yang telah menjadi bagian dari budaya populer, yang sering diasosiasikan dengan operasi rahasia, spionase, dan pembunuhan politik. Tapi tahukah Anda bahwa kata assassin sebenarnya berakar dari sekelompok Muslim Syiah yang dikenal sebagai Hashashin? Para pembunuh bayaran dari abad pertengahan ini terkenal dengan taktik mereka yang tersembunyi, menggunakan ketakutan dan intimidasi untuk mendapatkan kekuasaan politik di dunia Islam. Nama mereka telah terdistorsi dari waktu ke waktu, dengan Hashashin diubah menjadi assassin, dan warisan mereka telah meninggalkan dampak yang abadi pada cara kita berpikir tentang operasi rahasia dan intrik politik. Assassin adalah kelompok militan rahasia yang aktif selama periode abad pertengahan, terutama di Timur Tengah. Mereka didirikan pada akhir abad ke-11 oleh Hasani Sabbah, seorang pemimpin cabang Islam Syiah Ismailiyah. Pada tahun 1090 Hasani Sabbah, pemimpin assassin tersebut, memilih wilayah Alamut sebagai markas, pusat khotbah, dan merekrut para pengikut baru assassin. Keputusan ini terbukti menjadi titik balik bagi nasib lembah Alamut. Kastil paling megah di lembah Alamut sendiri adalah Kastil Alamut, yang dibangun di atas batu karang yang tingginya mencapai 2063 m di atas permukaan laut di dekat desa Gazorhan. Batu itu setinggi 200 m dan mencakup area seluas 20 hektar, 49 hektar. Dengan kemiringannya yang curam dan jurang yang dalam dan berbahaya, kastil tersebut tidak dapat diakses dan menjadi bagian paling penting dari struktur benteng Alamut. Di Alamut tersebut, assassin menyempurnakan seni perang dan teknik membunuh. Mereka mengembangkan teknik dan peralatan yang jauh lebih maju dari zamannya. Mereka adalah ahli dalam penyamaran, penyusupan, dan penipuan, dan mereka dengan mudah dapat menyebarkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh mereka. Salah satu tokoh legendaris yang dibunuh oleh assassin adalah Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk sendiri adalah orang Persia yang terkenal karena menjadi wazir bagi Kekaisaran Seljuk, menjadikannya seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dunia Islam abad pertengahan. Nizam al-Mulk adalah seorang negarawan yang sangat dihormati dalam sejarah Islam dan kebijakannya menjadi fondasi bagi struktur administratif di dunia Muslim hingga abad ke-20. Ia mendirikan sistem madrasah nizamiyah yang dianggap sebagai sistem pendidikan pertama yang disponsori oleh pemerintah dan menginspirasi sistem universitas di Eropa Barat. Dia juga menulis kitab pemerintahan, yang menjadi prototipe untuk pemikiran Machiavellian di Eropa dan mengilhami karya-karya Ibnu Khaldun. Namun, karirnya berakhir dengan tiba-tiba di tangan kelompok bayangan assassin. Salah satu musuh utama assassin adalah Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi sendiri dikenal oleh banyak orang sebagai seorang pemimpin militer dan sultan muslim yang legendaris yang menjadi terkenal selama Perang Salib. Lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137 m, Salahuddin memimpin pasukan muslim melawan tentara salib dan merebut kembali Yerusalem dalam kemenangan bersejarah yang mengukuhkan posisinya dalam sejarah sebagai salah satu tokoh paling hebat dalam sejarah Islam dan Timur Tengah. Perilakunya yang baik, satria dan terhormat di dalam dan di luar medan perang, serta kecakapan politik dan militernya, telah membuatnya menjadi tokoh yang dihormati baik di dunia Islam maupun di dunia Barat. Assassin, di bawah komando pemimpinnya yaitu Rashid ed-Din Sinan, berusaha membunuh Salahuddin beberapa kali. Salahuddin berhasil 2 kali menghindari upaya pembunuhan yang diperintahkan oleh Sinan dan ketika ia bergerak menuju kota Aleppo. Menurut satu catatan, pada suatu malam saat pasukan Salahuddin bergerak akan menghancurkan markas assassin di Alamut,
Para pengawal Salahuddin melihat percikan api yang bersinar menuruni sebuah bukit dan kemudian menghilang di antara tenda-tenda pasukan Salahuddin. Salahuddin terbangun dari tidurnya dan mendapati sesosok tubuh baru saja meninggalkan tenda. Dia melihat lampu-lampu di tendanya telah dipindahkan dan di samping tempat tidurnya terdapat simbol khas asasin dengan sebuah catatan yang disematkan pisau beracun di bagian atasnya. Catatan itu mengancam bahwa dia akan dibunuh jika dia tidak mundur dari rencana menyerang Alamut. Saladin berteriak meminta tolong, dan bersaksi bahwa sisinan pemimpin asasin sendirilah yang meninggalkan tenda tempat tidurnya. Setelah kejadian itu, Saladin menyuruh para pengawalnya untuk melakukan perjanjian damai dengan asasin. Tokoh terkemuka lainnya yang memiliki kontak historis dengan asasin adalah Richard de Lionheart, Raja Inggris, selama Perang Salib Ketiga. Richard dikenal karena pertempurannya melawan pasukan Muslim di wilayah tersebut, dan para asasin berusaha membunuhnya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Pertemuan antara Richard de Lionheart dan para asasin sering digambarkan dalam budaya populer, termasuk dalam seri video game Assassin's Creed. Tokoh terkemuka lainnya yang memiliki kontak historis dengan asasin adalah Hulaguhan, penguasa Mongol yang memimpin penaklukan Kekhalifahan Abbasiyah dan menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Para asasin awalnya berusaha bersekutu dengan Hulagu, tetapi akhirnya berbalik melawan dia dan pasukannya. Hulagu menanggapi dengan meluncurkan perang brutal melawan asasin yang berpuncak pada penghancuran benteng mereka di Alamut. Pada akhirnya, asasin tak berkutik terhadap kekuatan kekaisaran Mongol. Para pembunuh Alamut yang dulu ditakuti bertekuk lutut oleh serangan gencar pasukan Hulaguhan. Dengan jatuhnya Alamut, era asasin berakhir, dan warisan mereka, baik sebagai pembunuh yang terampil maupun sebagai sekte keagamaan yang tertutup, tetap hidup dalam sejarah hingga kini. Jangan lupa share, komen, dan like video kami. Sampai berjumpa di video selanjutnya.